Betul. Supaya nggak lompat dia tadi. Aduh, supaya on time lah semua persiapan acaranya. Betul. Nah, tapi kok di IU ini beda. Beda ya? Komandan itu nggak peduli kita tuh tadi itu nggak tidur ataupun kemarin udah 2 hari kita nggak tidur. Betul, untuk persiapan Pokoknya dia ini. bilang nanti jam 4 pagi standby semuanya. $300. 50 juta. Itu untuk pribadi. Pribadi. Iya. 350 juta. Iya. Itu sendiri di kantong sendiri loh teman-teman. Iya. Tadi dari 250 ribu 1 juta sampai ke 18 juta Sampai 300. 350 Itu yang terbesar. juta. Iya. Nah, jadi teman-teman hal kecil apapun itu, kalau teman-teman menyikapinya dengan bijak, itu bisa jadi duit. Siapapun yang nonton video ini gitu kan, pasti adalah ketertarikan dia jadi event organizer gitu kan. Betul. Apalagi anak-anak kuliah sekarang Betul, gitu kan, biar main gendangnya nggak apa gitu Betul. kan. Tapi kalau teman-teman main slot atau main apapun itu udah pasti. Nah itu tadi kan bagian tersulit untuk mendevelop sebuah event. Nah ada lagi nggak bang cerita-cerita tentang event hal-hal yang lucu ataupun hal-hal yang bikin kesel lah? Ada nggak di situ? Suka dukanya lah? Ada. Suka dukanya ada. Cerita yang duka dulu lah ya. Boleh. Nah, yang duka itu dulu tahun 2012 itu kita buat event namanya Shop Matsuri. Shop Matsuri? Ya, Matsuri itu bahasanya Bahasa Jepang kan? bahasa Jepang, artinya festival. Dari brand Shop. Jadi itu acaranya di Manado. Di Manado? Iya. Melibatkan ada beberapa toko elektronik dan posisi booth tenda kita itu di pinggir laut. Wow. Pas kalau nggak salah acaranya bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, itu bulan Oktober. Memang lagi musim hujan di sana. Ombaknya juga nggak kondusif segala macem. Sampailah itu dari pagi sampai ke siang itu hujan terus. Dan itu event jalan tapi? Tenda masih semua tim jalan, program jalan semuanya. Itu sebelum Kan event? Pas hari H. Pas hari H? Iya, karena kita di hari pertama itu mau ada parade konvoy. Kayak kemarin tuh kan. Iya. Tapi dengan kondisi cuaca hujan ini konvoy jadi nggak? Ya, jadi kita nggak jadi, kita nungguin hujannya justru. Kita nunggu hujannya reda dulu segala macam sampai siang. Itu air pasang ya? Iya, pasang air laut. Pas di pinggir jalan itu kalau nggak salah di Mega Mall apa di mana? Lupa. Itu jam 2 siang. Manado ya. Kita balik sekitar jam 3. Tapi cuaca udah reda, hujan ini udah? Belum, masih hujan. Masih hujan? Hujan, rintik-rintik gitulah. Ya setengah deras. Dah. Polisi bilang, Pak, kok kita nggak boleh masuk gitu kan? Iya, itu di sana bang, air udah selutut Sudah kata naik, dia gitu. Ya udah naik kata dia gitu. Nggak bang, aku buat acara di situ. Ya udah kita dikasih masuk ke sana. Itu tenda udah hilang bang. Udah ketarik? Udah hilang, udah nggak tahu tak kemana tendanya. Waduh. Tenda properti semua segala macam lah. Tinggal hadiah-hadiah lah masih ada di situ dia apa itu. Nah, itu tenda sebagian udah hilang satu. Nah akhirnya kita sampaikan ke klien segala macam. Alhamdulillah. Di dalam kontrak itu udah tertulis force major segala macamnya kan. Nah jadi acara itu hari kedua sampai hari keempat tuh dihentikan. Program yang di tokonya ada, tapi tenda center pointnya itu tendanya lagi kita buat lagi yang baru. Tapi tetap di pinggir laut itu? Tetap di pinggir situ juga. Nggak di Karena pindah? publikasi kita udah di sana, udah titiknya udah di situ. Kalau kita ganti lagi kan kita harus cetak semuanya kan. Betul. Kosnya lumayan, jadi kita cuma beli tenda aja. Nah itu dukanya ya? Itu dukanya. Itu dukanya. Sukanya nih yang mungkin abang pernah alamin? Kalau itu drum tadi bang, Aduh, kalau nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan terlalu sering main sama yang latah. iya betul, jangan. Nah ini menular loh. Bahaya Nah, nih, bahaya Bang, nih. Bro Nanda ini dulu juga nggak begini ya. Enggak. Dan itu dia karena main sama 3 orang yang latah dalam satu kantor, Jadi nular. jadi menular. Kan ada pepatah mengatakan berteman sama pedagang minyak wangi kita ikut wangi. Wangi. Ya kan? Teman sama orang kaya kita ikut kaya. Iya. Teman sama latah, mampus lah kita. Nah, ini makanya jangan berteman sama yang latah. Saya juga nggak temenan sebenarnya. Iya nggak temenan.
Nah, Apa lagi bang? ngomongin itunya ya. Copot bodoh, copot. Ima. Yang ini jangan Bisa begitu ya? Yang ini jangan dimasukkan ini. Aduh bahaya nih. Ya. Nah, kalau sukanya yang buat aku happy di event ini, kerja bener nih ke Jakarta cuman mau cari kerjanya atau cari uangnya. Betul. Gitu ya. Nah, setelah kita ilmunya udah dapet, uang itu pasti ngikut, Bang. Wow. Pernah dulu di kantor yang lama, di divisinya aku, itu dalam 1 tahun itu aku pernah achieve itu di sekitar 7 miliar. Setiap event jadi Iya, dalam 1 tahun. 1 tahun Iya. dikumpulin semua event. Iya. Ternyata Marginnya 7 miliar. marginnya 7 miliar. Dari aku doang tuh. Makanya kita ya cabutlah dari kantor itu, ya kita memulai usaha yang baru juga, kentut gitu. Besar kan lubangnya? Besar. Nah, ya selain apa namanya, kita kalau sukanya itu selain pasti dapat uangnya juga. Betul. Yang kedua kita pasti dapat lingkungan baru. Keluarga Dengan baru. orang-orang baru ya. Iya, di mana-mana Setiap pasti. kota itu pasti manpowernya berbeda-beda. Beda-beda. Pasti ada orang lokalnya juga. Iya, betul. Dan kita juga pasti punya teman baru di sana. Iya, nah yang ketiga kita pasti kan yang namanya kita di kota gitu kan dapat event kayak gini, kita pasti kenal tuh sama artis. Oh, itu dia. Kelebihannya ya. Kelebihannya itu. Jadi kenal kita sama punya artis. kenalan sama artis. Iya. Mau apapun gampang. Iya, sama kayak kita ngobrol gini. Nah, kalau udah dekat sama mereka kayak gitu. Nah, just in case kita acara kita butuh mereka, itu kita pasti diprioritaskan dibanding yang lain. Nah, kayak gitu. Karena kita udah berteman sama mereka. Iya, yang keempat kita jalan-jalan, Bang. Datang ke Jogja. Oh iya. Datang ke Manado, ke Papua segala macam. Ya itu kita mikirnya ya kita nggak usah kerja, kita jalan-jalan aja gitu. Jadi satu mata kita. Aduh. Jadi itulah jalan-jalan dapat uang gitu loh. Jadi setiap kota, setiap kita ngadain event tuh kita nggak kerasa ternyata kita lagi jalan-jalan sambil jalan-jalan iya, kerja sambil jalan-jalan. rupanya kerja kan. Nah, Rupanya jadi kerja. jalan-jalan gitu. Waduh. 1 minggu sampai 2 Kadang minggu. seminggu, kadang sebulan tergantung eventnya. Kalau eventnya skalanya besar, kita pasti akan stay di sana. Dan itu keluarga nggak nanyain. Ya, Kalau keluarga Bro udah tahu Nanda lah pasti. Ya, kan? jarang pulang gitu kan. Ya itu biasa, Bang. Tapi emang sekalinya jarang pulang, penghasilannya luar biasa. Iya, Ya kan? mantap, Bang. Nah, ini yang saya pengen tahu nih. Tadi kan suka dukanya. Ini untuk penghasilannya di setiap event apa yang terbesar dan yang terkecil nih? Saya minta yang mana dulu, terserah Abang mau jelasin. Iya, dulu. Yang paling kecil berapa, yang paling besar juga berapa? Iya. Kalau yang kecil Biasanya. itu dulu saya digaji itu 250.000 dulu banget di tahun 2000 kalau nggak salah. Itu untuk bagian Kru tadi runner tadi. runner tadi. Iya. Terus setahun kerja di situ pernah juga awal mula suka banget itu pas kerja jadi event koordinator kalau nggak salah di PRJ. Itu udah jadi event koordinator. Iya. Itu digaji hampir 20 juta. Di situ kita kaget. Iya. Itu untuk berapa hari? 30 hari memang. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Wow. Tapi itu zaman itu aku bilang wah ini gede banget ini. Karena kita belum pernah dapet Iya. sebesar itu ya. Iya gitu. Biasa kan dapat 500-an ribu paling ya 1,5 juta. Paling mentok 2 juta gitu kan. Nah, pas digaji sampai dapat hampir 20 juta, ya kita pasti kan mikir kan, wah ini awak aja yang istilahnya cuma event koordinator, gimana kalau jadi PO-nya nih? Nah, itu ya kan? Wah, ini pasti gede nih gajinya. Nah, itu kita tingkatkan lagi kemampuan segala macam. Ya alhamdulillah. Terakhir itu di Oktober kemarin ya, itu dapatnya sekitar 350 juta satu event. Namanya event itu kan biasanya sama satu IO ya. Iya. IO sendiri. Jadi Pribadi aku buat sendiri acaranya, Bang. buat sendiri. Tadi dari 250 ribu 1 juta sampai ke 18 juta Sampai 350 itu yang terbesar. juta. Iya. 350 juta. Iya. Itu sendiri di kantong sendiri loh teman-teman. Iya. Nah ini makanya teman-teman apa ya? Kalau teman-teman pengen maju ya harus disertakan dengan niat. Pertama niat, Iya. kedua harus benar-benar melakukannya. Betul. Kalau teman-teman gak Yang bergerak, kedua itu berani, Bang. nah itu dia berani Iya. berubah. Ini tipsnya luar biasa. Jadi teman-teman harus punya semangat di situ. Iya. Ya kan?
kalau pengen berubah dan Harus berani sih. Kadang pun udah sampai apa namanya sering kita ngerjain event segala macam gitu kan. Ada event yang gede gitu kan. Itu juga masih ada rasa apa namanya ketakutan ataupun apa jantungan tadi. takutnya Ya takut kita nggak perform aja dengan apa yang udah kita kasih ke klien gitu kan. Sama yang udah kita ajukan ke klien itu takut nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. kita kan nggak tahu kejadian itu kan memang di luar Iya. skema kita, keinginan kita ya kan. Pasti itu Bang kalau gitu-gitu ada. Dulu pernah juga lagi event aku di Bandung. Event koordinatornya dia yang paling paham sama programnya. Kecelakaan. Event koordinatornya Iya. karena Lagi pagi kan dia mau berangkat pergi kerja ke tempat acara. Kecelakaan dia. karena mau berangkat ke Iya. tempat event. Itu pontang-panting itu semuanya. Karena dia yang paham sama programnya. Kita kan udah ngeplot orang Karena semua kan. otaknya di dia gitu. Iya. Kita udah brief dia dari berapa hari yang lalu gitu kan. Waduh. Pas hari hanya hari pertama pula lagi tuh. Nggak ada dia tuh. Aduh, jadi memang kalau memang nggak ada event koordinator ini agak sulit juga ya Agak menjalankan. sulit. Kita bisa nggak sih buat event tapi tanpa modal? Bisa nggak sih? Nah ini nih pertanyaan yang agak sulit dijawab nih. Bisa. Yang pertama tadi mungkin siapapun yang nonton video ini gitu kan pasti adalah ketertarikan dia jadi event organizer Betul, gitu kan. betul. Apalagi anak-anak kuliah sekarang Betul, gitu anak- kan biar main gendangnya nggak apa gitu kan. Betul. Aduh. Terutama anak komunikasi biasanya Iya. ya. Nah, biasanya tuh ya sama lah kita kayak jualan mobil gitu kan. Pasti kan ada calonya. Betul. Dulu berangkatnya bisa di event ini juga bisa jadi calo juga. Misalkan ini Bang Bewok punya keahlian buat video gitu kan. Nah, cuman si teman Bang Bewok ini dia punya teman banyak. Ya. Mungkin ada beberapa temannya memang yang udah kerja di event organizer, mungkin udah kerja di produk atau di brand gitu kan. Betul. Nah, temennya nanya, "Bro, lo punya ini enggak teman yang bisa ngebuat video apa segala macam buat ngedesain?" "Oh, ada nih segala macam." Dia ngontek lah ke Abang. "Bang, bisa nggak buat video gini? Berapa buat video opening atau buat desain?" Betul. Abang kasihlah harganya 15 juta. Udah, dia sampein ke temannya. "Ada nih aku," katanya. "Kau buat aja sama aku," katanya. Udah, "Berapa biayanya?" katanya. Dia bilangnya 25 juta. Wah. Dia cuman ngomong doang. Dia dapat 10 juta dari situ. Itu ilmu calo ya. Itu calo. Itu pasti ada. Tapi jadi cuan juga. Jadi cuan ternyata juga. kan. Nah, jadi teman-teman hal kecil apapun itu, kalau teman-teman menyikapinya dengan bijak, itu bisa jadi duit. Iya. Ya kan? Betul. Hai teman-teman semua, jadi teman-teman juga yang mungkin punya keahlian seperti tadi itu, seperti Bro Nanda, mungkin nanti bisa berguru lah langsung sama Bro Nanda nih. Tapi jangan berguru latahnya ya. Iya, bahaya itu. Bahaya itu. Jangan nggak boleh itu. Nah buat teman-teman semua mungkin ada komentar ataupun pertanyaan, nah bisa langsung di bawah ini ataupun di Instagram kita di eric.kings. Nah, teman-teman semua kita butuh teman-teman untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan seputaran event organizer ya. Karena belakangan ini setelah COVID-19 ini kita udah mulai rame nih untuk Udah mulai acara-acara rame. ya kan. Event udah mulai Event tuh udah mulai udah normal lah. bangun lagi ya kan. Iya. Kemarin tuh down selama 2 tahun. Banyak juga masih ada juga yang jalan tapi virtual kan. Virtual banyak ya kan. Iya. Nah, Tapi kan biasanya budgetnya setengahnya dari itu. nah itu kan nggak bagus juga untuk kantong kita. Iya, ya. betul. Betul itu, Bang. Iya kan? Betul. Karena nggak sehat juga karena jalan di tempat ya. Iya, banyak juga tuh kantor-kantor IO yang tutup pada saat COVID-19 itu. Iya. Wah, ini sangat disayangkan. Ternyata banyak orang yang kreatif waktu COVID-19 ini pada gulung tikar. Iya, dirumahkan banyak. Dirumahkan, nggak tahu harus apa, Iya. ngerjain apa untuk mencari cuan. Iya. Seperti Bro Nanda ini. Betul itu, Bang. Ya kan dari runner, terus dari sampai jadi Project director project director, Iya. ya, pokoknya itu luar biasa. memang startnya dari bawah harus. Itu ada berapa tahun, Bro Nanda, untuk perjalanan selama dari runner sampai sekarang ini? 12 tahun lah, Bang. 12 tahun. Iya. Harus menguras tenaga, Iya. keringat, ya kan? Semua lah, Bang, air mata, Air semuanya. mata semua. Jadi teman-teman semua harus bersabar. Apapun Betul. itu, pekerjaan harus dengan sabar, dengan Mas, satu tekun. lagi doa, Bang. Nah doa ini luar Itu biasa. paling mantap tuh. Ini salah satu yang saya senang dari Bro Nanda ini. Ketika kemarin
menginap di kantor kita nih di Eric King, ya kan? Saya senang beliau itu selalu melantunkan ayat-ayat suci. Ini yang saya suka sekali. Ini Bro Nanda ini memang agak kental banget ini. Atau memang keluarga besar? Iya, memang dari keluarga sih Bang. Dari keluarga besar. Iya, dulu kan sempat pernah di pesantren juga lama. Oh, lulusan pesantren. Iya, pesantren. Terus pas di Jakarta, hal-hal yang ngebuat kita besar itu kita lupakan, kita tinggalkan. Nah, makanya pas gitu ingat, ya dimulai baca lagi. Gitu. Nah, karena dulu guru pernah bilang satu ayat suci Al-Quran itu A gitu ya, Iya. A alif atau yang dikenal ba. Nah itu satu huruf itu bisa ngangkat 10 derajat kita. Dengan membaca satu Iya, huruf. 10 derajat sama 10 kebaikan di hari 10 itu. derajat 10 kebaikan. Nah, teman-teman ini harus belajar juga nih. Jadi kalau abang baca satu lembar, nah berapa tuh ayatnya tuh? Betul. Nah, banyak kan? Nah, Banyak kali. Itu banyak banget buat teman-teman semua yang dari doa itulah. Rasanya mustahil untuk iya, nggak menjadi mungkin, bener. hebat. Jujur bang, aku orangnya bukan orang pintar bang. Betul. Bahasa Inggris tuh nggak bisa. Saya nggak bisa. Nanti coba ada teman kita juga namanya Pak Mike ya. Mike itu juga dulu kliennya aku juga dulu Dulu tuh di Sinarmas. sempat jadi klien. Yang di Eric King juga. Iya dia Pak Mike Eric King. Oh, nanti buat teman-teman semua mungkin yang lupa nanti ada fotonya sih. Iya. Betul. Ya, kita tunjukin fotonya ya. Iya, tunjukin. Takutnya teman-teman lupa. Biar tahu ya kan. Mike Alan. Baik Alan. Iya. Alan Smith loh ya. Yang bener. Itu dekat itu. Kasih tahu dia. Ini Bro Nanda, kita mau akhiri nih podcast kali ini Ya. di Pobia. Kita mau akhirin buat Bro Nanda, bisa nggak kasih tips buat para milenial yang pengen maju seperti Bro Nanda ini? Ini buat teman-teman biar bisa main drum nih ya. Aduh. Yang pertama seperti yang dibilang sama Bang Bewok tadi, kita harus yakin dengan apa yang kita punya, yang kita milikin. Nggak harus harta ataupun gigi kita. Nggak harus kita punya harta yang banyak segala macam. Nah, tapi kita punya keahlian. Betul. Itu tadi keberanian. Karena dulu di dalam lingkup event ini teman-temanku bilang di antara semuanya temanku ngakuin kita nggak ada yang seberani Nanda katanya. Dan itu harus berani. Kata temanku ya. Betul. Aku juga pun sampai sekarang pun nggak sadar juga kalau aku punya keberanian yang kayak Untuk dibilang menghadapi klien atau? semuanya klien segala macam dengan deadline. Misalkan nih kita brief hari ini, acaranya 2 hari lagi. Wow. Aku di dalam forum meeting kok, oke Bu, nanti saya siapin malam ini saya kirim briefnya sama Ibu. Apa proposalnya saya bilang. Itu belum ada persiapan sebelumnya. Enggak ada problem, nggak tahu kita mau Kita ngapain. nggak tahu mau ngapain. Yang penting bisa aja dulu. Kita bilang bisa aja. Karena kalau di tempat meeting itu kita bilang, "Ma Bu, saya nggak bisa." Nggak dapat kita uangnya. Habis lah kita. Habis kita. Nggak Tapi ada. pada saat kita bilang bisa, Betul, udah. Itu aja modal aku cuman itu. Pada saat bilang bisa, pas keluar dari ruang meeting baru aku pening tuh. Waduh, kayak mana ini gitu kan. Nah, baru yang masuk yang ketiga doa. Ya. Betul. Nah, Keyakinan, keberanian, Iya, doa dah. yang ketiga. 3 itu aja. Tiga itu aja jalani ya. Kalau yang biasanya aku jalanin itu. Nah, tapi kalau menurut teorinya yang pertama tadi kayak keahlian atau punya keterampilan skillnya gitu kan. Nah, yang kedua itu kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita berada gitu. Jangan kita menganggap diri kita tuh paling benar, paling hebat, paling ninju, paling ninju, paling bisa, paling pintar itulah ya kan. Nah, ya kita berusaha mungkin di titik yang nol aja kali ya, kita serap di lingkup kita tuh orangnya seperti Kita lihat apa. dulu, Iya, ya. kita lihat dulu. Nah, kita beradaptasi di situ. Betul. Nah, kemudian harus berkelakuan baik sama siapa saja gitu, karena kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Bisa dari lampu, bisa dari temen yang mungkin kita tahu dia cuman kerjanya jadi tukang parkir mungkin. Betul. Tapi Siapa tahu ya kan? bisa jadi rezeki itu dari situ. Dari situ. Ada acara-acara apa nih bro? Gue mau ngadain acara nih. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah itu yang terakhir kalau dibilang guruku bilang sedekah, dah itu aja. Itu intinya di situ. Iya itu aja dah. Itu untuk memperpanjang rezeki dan Iya. memperbanyak rezeki. Iya. Kalau misalkan kita bilang kita nggak bisa,
Tapi kalau Allah bilang bisa, udah, apalagi mau dibilang. Kun payakun. Iya, Allah udah bilang bisa, nah bisa lah itu udah semua. Ya, karena sedekah itu teman-teman mungkin takut, duit saya nanti habis nih. Iya. Ataupun nanti saya miskin nih. Itu setannya bang. Ya itu kan, Iya. godaannya di situ. Itu godaannya situ. Dan itu pasti nggak mungkin. Tapi kalau teman-teman main slot atau main apapun itu udah pasti. Udah pasti kalah. Untuk jadi miskin. Pasti. Dan pasti kalah, nggak mungkin dia berlipat ganda. Oh, iya. Berlipat ganda pun bisa. Bisa, tapi nggak ada berkahnya. wah, ini yang cari berkahnya ya Iya. kan. Karena untuk Biar aja dia muter bang sendiri sampai dia capek. Karena rejanya agak ajaib. Oke bang, mungkin tadi itu aja 3 ya untuk dari Iya. keyakinan, keberanian, Iya. doa, Iya. dan terakhir sedekah. Itu harus terus dijalanin. Itu harus dijalanin. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, ada lebih yang kurang lagi yang membutuhkan. Itu Ada. pasti kan? Kan kita sedekah itu kan nggak harus termata dengan uang bang. Betul. Senyum aja pun kita bisa sedekah. Iya kan? Tenaga, senyum, Iya, senyum aja. pikiran, Betul. banyak ya kan? Iya, kita kasih senyum kayak si Reza joget gitu kan, joget. Aduh. Iya. Acak kotek, kepala aku kejedot, lo tahu nggak? Sakit kali bos, aduh. Tadi gue nungguin kapan dia mau masuk. Aduh. Ya, siap, gitulah. Apa? Apanya? Apanya? Ini tips dari Bro Nanda. Jadi teman-teman yang mau pengen ataupun yang pengen sukses, yang pengen jadi orang hebat, itu tips ya. Iya. Harus dijaga. Jadi teman-teman jangan sampai ketika teman-teman punya lingkungan baru, teman-teman merasa udah hebat, udah jago. Lupa tuh bang biasanya. Itu lupa. Jadi teman-teman nggak bakal dapetin apa yang Tutup pintunya tadi. tertutup ya. Betul. Tutup kan? Iya, ketutup. Iya. Tertutup pintunya. Iya. Aduh, oke buat teman-teman semua, kayaknya gua akhirin dulu Fobia kali ini karena Bang Nanda udah nggak sabar pengen latah-latahan sama Bang Pamik. Ya, tadi Pamik nih nanti fotonya nanti siapin ya. Iya, ada. Ya, biar ada tahu. Alan. Temen kamu Pak Mik, Alan Smith. Alan Smith. Iya. Oh iya. Bule gila. Cekelek bule gila. Lo tau gila enggak? Aduh. Gimana? Oke buat teman-teman semua mungkin yang mau komentar ataupun yang mau DM-an boleh langsung di Instagram kita di eric.kings. Jadi teman-teman pokoknya saksin terus Fobia di Eric Kings. Nanti kita bakal datengin bintang tamu yang spesial yang punyai karakter masing-masing. Ini karakternya luar biasa. Kadang-kadang dia jadi Marvel, jadi Spider-Man. Mau enggak lo? Ya kan? Dia langsung jadi Spider-Man. Saya bilang Spider-Man. Ini salah satu orang unik. Mau jadi robot juga bisa. Lu bisa. Iya kan? Oke buat teman-teman semua, kayaknya mesti gue akhirin. Gue undur pamit nih, ada gue Chandra Bewok, ada bro kita di mana? Siapa namanya? Nanda Gendang. Fobia Podcast bicarain apa aja. Iya, apa aja. Eric King Ngeng. jago bos. Eric King Jago, bos. Thank you. Gendang Reza Ultraman. Ngeng.